Halo, kembali lagi bersama saya Rizkia. Dalam vlog kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan sore di Kota Mataram sekaligus melihat peluang investasi untuk kedepannya. Ikutin keseruan kami hari ini. Nah, sekarang kita sudah berada di salah satu taman di Kota Mataram, yaitu Taman Teras Udayana. Taman Teras Udayana ini dipenuhi dengan pohon yang rindang sehingga banyak masyarakat yang datang berkunjung untuk menikmati suasana sore dan menghirup udara segar. Selain jogging juga banyak anak-anak yang sedang bermain bola dan beraktivitas lainnya. Selain dijadikan sebagai tempat rekreasi, pemanfaatan taman ini juga dijadikan sebagai tempat penampilan pentas seni, khususnya penampilan pentas seni yang ada di Nusa Tenggara Barat. Taman Udayana sering banget dimanfaatkan sebagai pertunjukan pentas seni mulai dari tarian tradisional Sasak, musik gamelan, teater lokal, hingga kreasi seni modern anak muda. Di dalam Teras Udayana ini dapat menampung sekitar 2.000-3.000 orang untuk melihat penampilan pementasan seni. Pada momen Car Free Day, banyak banget UMKM yang datang berjualan di sini. Hal itu bertujuan untuk sebagai pendongkrak perekonomian masyarakat yang ada di Pulau Lombok. Pada momen ini, jalan sepanjang Udayana ditutup untuk kendaraan bermotor sehingga masyarakat lebih leluasa berolahraga, bersantai, atau beraktivitas tanpa terganggu dengan lalu lintas. Sekarang, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lokasi investasi yang dekat dengan Kota Mataram. Baik teman-teman, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat peluang investasi. Seperti sekarang ini, Kuba Lombok mempunyai produk investasi, yaitu dijual rumah dengan luas 121 meter persegi. Jadi kita lihat fasilitas apa saja yang tersedia di dalam rumah ini. Seperti teman-teman lihat, sekarang saya sedang berada di carportnya. Ini untuk rumah dengan luas 121 meter persegi, ini cukup luas untuk carport, area carportnya. Sekarang kita intip ya untuk bagian di dalamnya, fasilitas apa aja yang ada di dalamnya. Ini dia, ini untuk ruang tamunya ini teman-teman. Dan untuk ruang tamunya ini udah include ya, kalian sudah dapat gordennya juga. Ini untuk ruang keluarga. Kemudian di rumah ini tersedia ada 2 kamar. Ini teman-teman yang aku maksud, ini udah kamar tidurnya. Untuk kamar tidurnya itu udah include dengan kamar mandi dalam ya teman-teman. Ini untuk area kamar mandinya. Sekarang kita beralih untuk area dapur. Saya akan kasih lihat teman-teman ya fasilitas apa aja yang teman-teman dapatin di rumah ini. Dan ini dia juga untuk kitchen setnya yang saya maksud. Ini semua teman-teman kalau udah beli rumah ini udah include dengan kitchen setnya. Untuk area dapurnya luas banget, ini untuk sangat nyaman kalau dipakai masak-masak, kemudian sambil kumpul-kumpul keluarga juga langsung dihidangkan di sini juga. Bisa banget ini untuk lesehan makan bersama setelah masak. Oke banget teman-teman. Dengan membeli rumah ini juga teman-teman dapat memanfaatkan sebagai tempat usaha karena rumah ini juga dekat dengan jalan raya atau jalan besar. Sekarang kita lihat bagaimana penampakan untuk membuka usaha di sini. Karena ini udah include dengan rolling door-nya ya. Nih. Yang mau buka usaha, baik itu usaha sembako, pakaian, dan berbagai macam lainnya. Sangat cocok ini buat teman-teman yang mau berwirausaha sekaligus stay tinggal di rumah ini. Posisinya sangat strategis, dekat dengan perhotelan, kemudian pusat kota. Baik teman-teman mau ke Lombok Epicentrum Mall juga boleh banget teman-teman. Seperti yang kita lihat dari data pemerintahan, untuk harga tanah di Kota Mataram ini bisa naik 2,47% setiap tahunnya. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk berinvestasi di Kuba Lombok. Setelah mengajak teman-teman untuk melihat peluang investasi yang ada di Kota Mataram, tidak abdul rasanya untuk saya tidak mengajak teman-teman melihat kuliner yang terkenal di Mataram, khususnya ada di Sate Rembige. Ini merupakan salah satu kulineran yang terkenal di Kota Mataram. Mari kita coba untuk Sate Rembigenya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang datang berlibur di Pulau Lombok, jangan lupa mampir di Sate Utama Bu Ririn. Nah, di sini untuk satenya itu
langsung dibakar menggunakan arang atau batok kelapa. Itu yang menjadi ciri khas dari sate Rembige ini juga. Suasana rumah makan di Sate Rembige ini cukup nyaman teman-teman, mulai dari pemilihan tempat duduk, ada yang duduk di lesehan maupun di kursi. Cocok banget untuk makan bersama keluarga maupun teman. Oke, sekarang saya dan Sophie dan Desa akan mencoba review untuk sate Rembige. Kemudian ada sate pusut dan ada sate hati, dan ini juga nih ada bebalung. Ini juga ada pelecing terong. Kita akan coba satu-satu ya. Mulai dari sate Rembige. Teman-teman, sekarang kita akan mencoba sate Rembige. Ini rasanya manis, gurih, ada sedikit pedasnya. Teksturnya itu dia lembut, sedikit berserat. Pokoknya ini enak. Oke, untuk dari aku sekarang aku mau review dari sate pusutnya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dari sate pusutnya itu mungkin bahan-bahannya ya yang aku lihat dan rasanya itu ada dari kelapa, kemudian menggunakan daging ayam, dan dari segi rasanya gurih, pedas, manis, dan enak. Guys, ini untuk sate ketiga. Ini ada sate hati. Ini dari hatinya sapi. Kita coba ya tes rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Dan untuk rasanya, ini satenya gurih, ada hin manisnya, dan ada hin pedasnya juga sedikit. Sate yang ini dia sama bumbunya kayak yang di sate Rembige, dan dimarinasi cukup lama, makanya rasanya meresap sampai ke dalam. Aku suka banget. Sekarang kita akan review untuk sup bebalungnya. Ini untuk dari kuahnya ini warnanya bening, sedikit kecoklatan. Sekarang kita coba ya. Bismillah. Untuk kuahnya ini rasanya segar karena ada asam-asamnya dan ada rempah juga. Ini yang membuat ciri khas dari bebalung ini terasa lebih segar. Untuk dari daging bebalungnya itu biasanya berasal dari tulang iga sapi, teman-teman. Ya, kita coba untuk tekstur sapinya apakah sedikit alot atau gimana. Coba ya, bismillah. Untuk tekstur sapinya lembut, tidak alot, jadi untuk dimakan itu nggak begitu membutuhkan effort yang banyak. Aku suka. Tadi kita mencoba untuk rasa sate bebalungnya, sekarang kita akan coba di pelecing terongnya. Ini dari terong panjang ya teman-teman, yang dibakar. Jadi ya untuk aromanya itu sudah kecium ini. Aroma dibakarnya jadi sedikit wangi khas gitu. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit pedas teman-teman, manis. Dari bumbunya sedikit manis juga dan gurih. Jadi teman-teman untuk yang mau coba yang suka lebih sedikit pedas bisa coba ini ya. Sekian vlog kita hari ini, mulai dari lihat investasi yang ada di Kota Mataram dan fasilitas yang ada di Kota Mataram dan kulineran yang autentik yang ada di Kota Mataram. Jangan lupa follow, like, comment, and subscribe.